Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya mahasiswa pendidikan kimia Universitas Nusa Mus Merauke dengan NPM 2020-84-204007. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai termodinamika 1. Disimak baik-baik ya videonya. Selamat menonton. Sebelumnya, saya mau tanya nih, teman-teman ada yang tahu nggak sih termodinamika itu apa? Termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang hukum-hukum dasar perubahan atau perpindahan suatu energi dalam bentuk kalor menjadi bentuk energi lain dikarenakan adanya usaha. Di dalam termodinamika, ada dua istilah penting yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu sistem, dan yang kedua yaitu lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan kita, sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Contohnya dapat dilihat pada saat teman-teman memasak air. Air yang berada di dalam teko bisa kita sebut dengan sistem. Dan pemanas yang digunakan, dapur, kemudian suhu, bisa kita katakan sebagai lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika berbicara tentang kekekalan energi. Bunyi dari hukum 1 termodinamika adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Secara sistematis, hukum 1 termodinamika dapat dituliskan dalam Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q adalah kalor, delta U adalah perubahan energi dalam, dan W adalah usaha. Teman-teman, rumus hukum 1 termodinamika ini dapat diartikan bahwa kalor dihasilkan dari penjumlahan usaha dan perubahan energi dalam. Jadi, dengan adanya usaha dan adanya perubahan energi, maka timbullah kalor. Secara sistematis, kalor yang dihasilkan haruslah sama dengan perubahan energi dalam dan usahanya. Misalnya Q bernilai 100 Joule, maka delta U ditambah dengan W, jumlahnya juga harus sama, yakni 100 Joule. Hal ini didasari oleh hukum kekekalan energi. Namun hati-hati ya teman-teman dalam menggunakan persamaan tadi, karena ada tanda positif dan negatif yang harus teman-teman pahami. Q bertanda positif jika sistem menyerap kalor. Q bertanda negatif jika sistem melepas kalor. W bertanda positif jika sistem melakukan kerja. W bertanda positif negatif jika sistem diberikan kerja, dan delta U bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu, dan delta U bertanda negatif jika sistem mengalami penurunan suhu. Agar teman-teman semua lebih mudah memahaminya, coba kita lihat contoh soal berikut ini. Jika kalor sebanyak 200 kalori dikeluarkan dari suatu sistem, sambil pada sistem dilakukan usaha sebesar 500 Joule, keadaan energi dalam sistem gas adalah di mana 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. A. Naik sebesar 300 Joule. B. Turun sebesar 300 Joule. C. Naik sebesar 340 Joule. D. Turun sebesar 340 Joule. E. Naik sebesar 700 kJ. Bagaimana penyelesaian soal ini? Mari kita ikuti pembahasannya sebagai berikut. Diketahui kalor atau Q sebesar 200 kalori bertandakan negatif dikarenakan keluar dari suatu sistem. Kalori ini harus diubah menjadi joule.
yaitu dengan cara dikalikan dengan 4,2 Joule, yaitu setara dengan 840 Joule yang bertandakan negatif. Kemudian diketahui lagi W atau usaha sebesar 500 Joule. Bertandakan negatif karena usaha dilakukan pada sistem. Yang ditanyakan, berapakah delta U-nya atau berapakah besar dari energi dalamnya? Mari kita jawab bersama. Sesuai rumus, Q sama dengan delta U ditambah W, berarti Q tadi sebesar min 840 sama dengan delta U dikurang 500, di mana delta U sama dengan min 840 ditambah 500, berarti delta U sama dengan min 340 Joule. Berarti jawaban dari soal di atas adalah D, yaitu turun sebesar 340 Joule. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.